Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri. Saya dari kelas TIC Teknik Informatika di Universitas Islam Madura. Di sini saya akan menjelaskan metode SAW, yaitu Simple Addictive Writing. Langsung saja ke pendahuluannya. Pendahuluannya yaitu di sini ada metode Simple Addictive Writing. SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua ranting alternatif yang ada. Lanjut ke model metode SAW. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah sebagai berikut. XIG max 1 XIG. Jika G adalah atribut keuntungan, maka itu disebut skala benefit. Dan di sini adalah min XIG dibagi dengan XIG jika J adalah atribut biaya masuk dalam kategori cost. Dan penjelasan ini ada RAG, rating kinerja ternormalisasikan, max XIG, nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, min XIG, nilai minimum dari setiap baris, kolom XIG, baris dan kolom dari matriks. Lanjut ke model metode SAW. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI diberikan sebagai berikut. VI sama dengan N sigma, G sama dengan J1, WG dibagi RIG. V1 sama dengan untuk penjelasannya ya. Nilai V yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Lanjut ke metode tahapan metode SAW. Yang pertama yaitu menentukan kriteria dan alternatif. 2. Memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Membuat metrik keputusan dan normalisasi. 4. Melakukan peringkingan berdasarkan nilai terbesar. Lanjut ke tahapan proses metode SAW, yaitu menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan CI dan alternatif VI. 2. Menentukan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Membuat matrik keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matrik berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut keuntungan atau atribut biaya, sehingga diperoleh matrik ternormalisasi R. Dan 4. Hasil akhir diperoleh perankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matrik ternormalisasi R dengan faktor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik AI sebagai solusi. Lalu kita beranjak ke dalam kelebihan dan kelemahan metode SAW. Kelebihannya yang pertama yaitu menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan sebagai proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. 2. Penilaian akan lebih tepat karena berdasarkan pada nilai kriteria dari bobot preferensi yang sudah ditentukan. Ketiga, adanya perhitungan normalisasi matrik sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost. Kelemahannya di sini ada 2. Yang pertama yaitu digunakan pada komputer lokal. 2. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan bilangan krip maupun fuzzy. Contohnya yaitu sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang. Kriterianya yaitu pengalaman kerja atau disimbolkan dengan C1, pendidikan disimbolkan dengan C2, usia disimbolkan dengan C3, status perkawinan disimbolkan dengan C4, alamat yaitu disimbolkan dengan C5. Ada 5 orang yang menjadi kandidat alternatif, yaitu Doni Prakosa disimbolkan dengan A1, Dion Pratama
disimbolkan dengan A2. Dina Ayu Palupi disimbolkan dengan A3. Dini Ambarwati disimbolkan dengan A4. Danu Nugraha disimbolkan dengan A5. Jawab. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benetif dan kriteria coach. Kriteria benetif: pengalaman kerja disimbolkan dengan C1, pendidikan disimbolkan dengan C2, usia disimbolkan dengan C3. Sedangkan kriteria coach yaitu status perkawinan C4, alamat disimbolkan dengan C5. Untuk rumus yang ini tadi saya sudah dijelaskan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengisi nilai masing-masing kriteria terhadap ini. Tahap ini dilakukan pengisian nilai dari masing-masing kriteria. Nilai berdasarkan data yang diperoleh. Pengisian pembobotan diisi nilai dari 0 sampai 1. Dan seperti ini dari sudah diisi dengan kolom ini. Lanjut dengan pembobotannya, yaitu pembobotan ini adalah pembobotan tiap kerja. Seperti ini. Dan normalisasi matriks R. Pertama, kita ingat kembali kriteria benetif yaitu C1, C2 dan C3. Kriteria C1 R1 sama dengan 0,5 dibagi dengan max 0,5, yang dimana ini kolom C1, dan sama dengan 0,5 dibagi 1, yang dimana 1 ini didapatkan dari angka terbesar yang ada di C1, dan seterusnya. Yang ini juga sama ya, dari penjelasan yang ini dengan yang ini juga. Terus yang ini beda. Yang di sini ada 14 sama dengan min, yang dimana yang di atas ini ada di kolom C4 dan dibagi dengan 0,7, yang dimana 0,7 ini angka terbesar yang ada di kolom C4, dan sama dengan 0,5 dibagi dengan 0,7 sama dengan 0,174. Yang ini juga sama penjelasannya seperti yang tadi, dan ini hasil normalisasinya. Proses peringkingan dengan menggunakan bobot yang telah diberikan oleh pengambil keputusan. W sama dengan 0,3, 0,2, 0,2, 0,15. Langsung saja pada hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. 0,3 terus yang ini, dan 0,5 ini diambil dari hasil normalisasi yang ini, dikali, ditambah, dan seterusnya. Lanjut ke Excelnya ya. Excelnya di sini sudah ada, tadi saya buat, dan di sini ada input nilai masing-masing kriteria. Doni Prakosa, dan seperti ini ya nilai maksimum kinerja. Oke, kita lanjut ke dari normalisasi matriks yang 0,5 ini didapatkan dari 0,5 dibagi dengan 1, dari satunya ini dari nilai maksimum kriteria. C1 sampai C3 ini sama.
rumusnya. Dan C4 ini dari 0,7 dibagi dengan 0,5. Proses perangkingan, yaitu proses perangkingannya tersebut didapat dari normalisasi matriks ya. Bentar, ini rumusnya. Yang ini 0,5 dikali dengan 0,3 ditambah dengan 0,20. Ini sorry ya, 0,30 ditambah dengan yang satu dan seterusnya. Dan ini rumusnya ya, V1 sama dengan N sigma J sama dengan 1 Ij sama dengan Ij dibagi dengan R Ij. Dan untuk ini Rij sama dengan Xij dibagi dengan Max Xij untuk rumusnya dan milik yang ini. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Kita kembali ke PPT-nya, presentasi dari Excel-nya. Kita lanjut. Dari PPT-nya, yaitu nilai terbesar ada pada V2 sama dengan 0,835 dan V5 sama dengan 0,732, sehingga Dion Pratama dan Danu Nugraha adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Dion Pratama dan Danu Nugraha terpilih untuk di posisi operator mesin. Kesimpulan kuliah, metode ini termasuk dalam metode MADM atau Multiple Attribute Decision Making. Ini merupakan salah satu metode MADM klasik untuk menentukan penjumlahan terbobot pada setiap atribut. Dengan sistem perankingan seperti ini, diharapkan penilaian akan lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kinerja dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang lebih akurat. Metode ASOI sangat banyak memiliki kegunaan dalam implementasi di kehidupan masyarakat, seperti melakukan penilaian suatu karyawan di perusahaan, pemilihan siswa berprestasi, rekomendasi pencarian kerja terbaik. Dan yang terakhir, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Saiful Bahri, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.